Hidup adalah perjalanan, dan setiap langkahnya adalah proses yang harus kita jalankan. Hari ini, saya melangkahkan kaki ke kampung Dukuh untuk menjawab semua keingintahuan saya tentang mereka. Sekaligus belajar dari kearifan lokal yang mereka jalankan. Kampung Dukuh adalah kampung adat yang terletak di Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Terdiri dari 43 suhunan yang didirikan oleh Syekh Abdul Jalil yang juga berperan sebagai penyebar agama Islam di sini. Ya penyebar lah, jadi penduduk asli seluruh penyebar. Bukan asal waktu itulah. Jadi datangnya Syekh Abdul Jalil ke sini, waktunya Jumat Kliwon 12 tahun alif. Dan ternyata kedatangan beliau membawa pengaruh yang sangat besar bagi kampung Dukuh. Adatnya meliputi larangan dan aturan yang harus masyarakat patuhi sebagai bentuk hukum agama. Kalau larangan kampung, paling banyak yang dilarang sama warga yang duduk di kampung ini. Kayak ini sudut pertama lagi bangunan. Jangan gajian kayak gini, jangan atapnya pakai genteng, jangan nggak boleh pakai asbes, nggak boleh, harus pakai suri alang-alang sama hidup juga yang kuat. Gitu. Seperti bawahnya kalpun ini, dindingnya kayak begini, jadi di dalamnya juga nggak boleh ada lemari itu tempat pakaian. Dan larangan orang dalam itu pertama jangan pakai emas. Dua, jangan ikuti ingon-ingonan. Ya, ngomong nggak boleh, betulnya nggak boleh. Karena itu ada gangguan lah dari hukuman. Ada juga satu larangan yang paling penting di kampung Dukuh, khususnya untuk para tamu, yaitu tidak boleh menyelonjorkan kaki ke arah utara karena di sana terdapat makam Syekh Abdul Jalil. Larangan lainnya yaitu tidak boleh makan sambil berdiri, tidak boleh makan menggunakan tangan kiri. Ada juga aturan untuk orang-orang yang ingin berziarah di sini. Jaro misalnya pertama harus mandi jaro dulu. Dan kedua jangan pakai pakaian yang batik-batik, harus yang polos. Kalau kain yang poleng, kalau baju yang polos. Ini dia jamban khusus untuk para peziarah yang harus mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan ziarah. Jangan pakai daleman ya. Kalau perempuan jadi begitu, jangan sampai masuk otomatis masuk nggak boleh. Di kampung ini juga nggak boleh kayaknya. Kalau apalagi ke makom. Adapun orang-orang yang dilarang untuk berziarah yaitu mereka yang ingin menikah dan mereka yang mempunyai jabatan PNS seperti guru. Kampung Dukuh juga bisa menjadi tempat untuk lebih mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa dengan cara melaksanakan beberapa adat yang sudah tertanam di sini. Jangan tertuang. Dua, ada mandi 40. Tiga, ada nyepen. 4, ada jaro. Tamu nggak semuanya begitu. Ada yang 4 dilaksanakan sama tamu. Ada yang cuma 1 jaro doang. Ada juga salah satu tempat yang khusus di kampung Dukuh, yaitu Bumi Alit. Bumi Alit ini adalah tempat bagi para tamu atau peziarah yang ingin beriadoh. Ada nama yang bilang Bumi Alit, ada bumi yang bilang juga Bumi Panggung, ada juga tempat beriadoh. Itu tempat beriadoh. Nah di ke situ itu sama larangannya sama ke makom. Uniknya juga, di sini dibuat pembatas untuk membedakan lingkungan Dukuh dalam dan Dukuh luar. Bahkan ini yang 40 sunan ini kan diwajibkan lah kalau bahasa umum tapi bukan wajib ya, diwajibkan cerita kalau bahasa hukum ini setahun sekali. Jadi 12 mulut itu harus semua. Tentunya
Perbedaan pun sangat melekat antara dukuh dalam dan dukuh luar. Bangunan berbeda, terus sikon-sikon kan di dalamnya berbeda juga, ada TV-nya, ada lampunya, ada listriknya. Di kampung dukuh, kental dengan hukum agama, kental juga dengan ajaran Islamnya. Ini anak-anak Zuhur ngaji, asar ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji, subuh ngaji. Dan ini dia madrasah tempat untuk anak-anak di sini mengaji. Di sebelah kanan madrasah juga ada masjid tempat untuk penduduk di kampung dukuh beribadah. Uniknya lagi, di sini tidak ada suara azan yang berkumandang. Azan diisyaratkan dengan menabuh bedug. Pukulan pertama menandakan azan dan para warga untuk pergi ke masjid. Lalu pukulan kedua menandakan sholat sunnah, dan pukulan ketiga menandakan bahwa sholat wajib siap untuk dimulai. Meskipun kampung dukuh adalah kampung adat, tapi untuk mengaji dan sekolah tidak ada batasan yang ditanamkan. Mungkin dulu kampung dukuh sangat identik dengan tidak adanya teknologi dan juga lampu untuk menyinari kampung tersebut. Tapi setelah saya mengobrol dengan kuncen di sana, ternyata untuk teknologi handphone bisa digunakan asalkan dalam peraturan yang sudah kampung dukuh terapkan. Yang terakhir, ada balai adat tempat untuk berkumpulnya dan bermusyawarahnya para penduduk di kampung dukuh. Balai adat juga sering digunakan untuk para tamu peziarah yang ingin menginap di sini. Datang ke Tinitaran, mundur ke Tini Punuk, sehingga mudah-mudahan datang itu dengan barokah dan mundur juga senjata barat juga. Karena adat inilah, kampung dukuh ada dan dihormati sampai saat ini. Terutama dengan kesederhanaannya. Memasuki kampung dukuh, kita seolah kembali ke masa 2 abad yang lalu dan tidak pernah berubah hingga hari ini. Di sini, bumi seolah diam dan tak berputar sejak 2 abad yang lalu.